Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur amma ba'd. Jemaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua kembali ditakdir oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sering disampaikan, beliau menggambarkan betapa agungnya majlis ilmu yang semacam ini. Hudur majlis ilmin afdal min salati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat plus menjenguk orang yang sakit 1000 plus mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Itu semua kalau dilakukan membutuhkan waktu yang lama, tapi pahalanya masih kalah dibanding hadirnya kita di satu majelis ilmu. Sekali hadir semacam ini melampaui semua pahala 3000 tadi itu. Maka tidak heran Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya menghadiri majelis yang semacam ini dengan niat ikhlas karena Allah itu adalah jalan termudah untuk menyampaikan hamba kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan derajat yang tinggi dan dipermudah masuk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-22 yang diriwayatkan dari An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abi Abdullah yaitu sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yang mana manaqib atau kisah sejarah hidupnya sudah kita bahas di pekan yang lalu. Anna rajulan, beliau menceritakan sesungguhnya ada seseorang laki-laki sa'ala bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir meriwayatkan dulu itu pernah ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Faqala, maka seseorang tersebut berkata, Ara'aita, apakah pendapatmu wahai Nabi, idza shallaitu, ketika aku telah sholat as-shalawatil maktubati, pada sholat yang diwajibkan, wasumtu, dan aku telah berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa harramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, artinya menjauhi yang haram, walam azid ala dalika, dan aku tidak menambahi atas itu semua syai'an, sama sekali. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala, bersabda Nabi, na'am, ya, kamu bisa masuk surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul haram, dan makna dari haramtul haram ijtanabtuhu, aku mengharamkan yang haram, maknanya aku menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, ay fa'altuhu mu'taqidan bihillahu, aku menjalankan yang halal dan meyakini kehalalannya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Menurut para ulama surahul hadis, yang bertanya adalah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal, dia termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar, sahabat istimewa. Karena sahabat yang paling utama itu sahabat yang mengikuti perang Badar. Itu sahabat termasuk sahabat-sahabat yang paling utama, melebihi sahabat yang lain. Nah, sahabat Nu'man bin Qawqal ini bertanya sama Nabi. Di dalam pertanyaannya ini beliau menyebutkan, wahai Nabi, yang intinya kalau saya sudah sholat, sudah puasa Ramadan, yang halal saya lakukan, yang haram saya tinggalkan, apakah bisa masuk surga, Nabi? Maka Nabi jawab, na'am, ya. Di sini timbul pertanyaan. Yang disebutkan beliau sholat sama Ramadan saja, syahadat tidak disebutkan. Maka di sini mengandung pelajaran bahwasanya kalau syahadat itu maklumun bid-darurah. Orang pengen masuk surga ya jelas harus beriman, makanya nggak disebutkan di sini. Karena itu miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga adalah iman. Nah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya orang itu tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa iman, tanpa syahadat. Walaupun dia punya amalan paling banyak, walaupun dia jadi orang yang mungkin perilakunya paling bagus sedunia, tapi kalau tidak beriman, tidak punya la ilaha illallah, percuma, tidak akan bisa sama sekali memasukkan dia ke surga. Karena itu salah besar kalau ada tokoh yang ngomong orang itu, manusia itu yang penting kelakuannya baik, masalah agama sama saja, mau Islam mau yang lain, ya yang penting jadi manusia yang baik, pasti akan dirahmati oleh Allah, pasti bisa masuk surga. Salah itu, tidak bisa. Sebaik apapun kalau tidak percaya sama Allah ya berarti buruk. Dia tidak percaya sama penciptanya kok. Sehebat apapun, kalau dia tidak percaya sama Allah, tidak beriman, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Kunci pertama bisa masuk surga harus beriman. Sebaliknya kalau tidak punya iman, maka dia akan menjadi orang yang kekal di neraka. Tidak punya iman alias kafir, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini akidah kita Ahlussunnah Jamaah. Ini akidah kita umat Islam. Yang beriman itu bisa masuk surga. Yang tidak beriman alias kafir, maka selama-lamanya tidak akan pernah bisa masuk surga. Walaupun jadi orang baik sedunia, kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Pabriknya, usahanya dibalas Allah di dunia semua. Semua kebaikan yang dilakukan pasti dibalas oleh Allah di dunia. Ditambah lancar urusan dan seterusnya. Tapi di akhirat kalau dia nggak beriman, nggak masuk Islam, maka percuma itu semua, tidak ada nilainya kelak di akhirat. Kemudian pelajaran yang kedua, orang itu bisa masuk surga harus dengan amal soleh. Amal soleh yang inti apa? Ya rukun Islam itu. Setelah iman jelas, kalau iman sholat, kemudian puasa Ramadan yang di sini. Zakat, haji di sini tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan di sini? Karena ulama hadis mengatakan di saat itu mungkin belum ada kewajiban haji dan belum ada kewajiban zakat. Itu satu. Nomor dua, mungkin yang bertanya ini dia orang fakir sehingga tidak mampu haji, tidak mampu zakat. Yang wajib bagi dia cuma sholat sama Ramadan.
Itu diantara kenapa beliau tidak menyebutkan haji dan tidak menyebutkan zakat. Akan tetapi di sini maksudnya adalah orang itu bisa masuk surga harus dengan amal soleh. Nah, amal soleh yang inti ya rukun iman itu, rukun Islam itu sudah sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang ada 5, kalau syahadat jelas tadi, itu harus dilakukan. Itu minimal bisa menyebabkan kita masuk surga. Terus ditambah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang halal dilakukan, yang haram berusaha dijauhi. Kalau sudah seperti ini, maka dia dijawab oleh Nabi, na'am, orang yang sudah seperti itu akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, katanya kan masuk surga itu kan dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal soleh. Ada satu riwayat yang kadang disalah artikan, la yadkhula ahadan amaluhul jannah, tidak akan pernah selamanya bisa memasukkan seseorang amal ibadahnya kepada surga. Ada hadis seperti itu. Faqalu, maka sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Wala ana, begitu juga tidaklah aku. Hanya saja Allah sudah meliputkan rahmatnya untuk aku. Semua orang itu nggak bisa masuk surga dengan amal ibadahnya. Masuk surga semuanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis yang riwayat seperti itu. Kadang disalahartikan. Loh, tadi kamu sholat, kamu amal soleh. Loh, kalau Allah nggak ngasih rahmat kamu, nggak bisa kamu masuk surga. Walaupun hebat ibadahmu, walaupun top amal ibadahmu, kalau Allah nggak ngasih rahmat kamu, ya kamu nggak akan bisa masuk surga. Nah, karena seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatannya, kecuali masuknya surga itu ya dengan rahmatnya Allah. Ini hadis ini kadang disalahpahami, sehingga menjadikan orang itu kalau gitu ya wis nggak usah ngoyo-ngoyo ibadah. Wong kabeh mlebu surga dengan rahmat Allah kok. Kita ibadah itu ibadah kita nggak bisa masukkan surga. Hadis seperti itu kadang disalahpahami. Sebetulnya maksud hadis Nabi itu begini. Orang itu bisa masuk surga memang dengan rahmatnya Allah. Tapi orang itu bisa dapat rahmatnya Allah dengan apa? Ya dengan amal ibadah. Amal ibadah akhirnya Allah ridho, dapat rahmat Allah, amalnya diterima, akhirnya dia dimasukkan surga. Lah ada orang mimpi dapat rahmatnya Allah, maksiat, pagi sore malam maksiat. Kalau saya surga ya surga, kalau takdirnya saya surga ya masuk surga, walaupun saya dosanya banyak, Allah Maha mengampuni. Loh, ini namanya orang ngimpi di siang bolong, pengen dapat rahmat Allah tapi melakukan maksiat yang menjadikan murkanya Allah. Memang benar masuk surga itu semua dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, karena amal kita nggak bisa dibuat membeli surga. Coba kalau kita teliti Pak, amalan kita itu berapa nilainya? Sholat 5 waktu, 5 menit kali 5, cuman 25 menit satu hari. Nah di total kali 6 kali berapa? 1 tahun. Terus dikalikan sendiri sudah. Umur yang dipakai ibadah 24 jam, setengah jam tok itu untuk sholat. Yang 23 jam setengah itu sudah tahu sudah dipakai apa, tidur apa kemana sudah tahu. Sholat cuma sehari semalam itu 30 menit. Loh, ibadah cuma 30 menit kok minta surga. Loh, kalau amal ibadah kita ini dikumpulkan untuk beli surga memang nggak bisa, kecuali amal ibadah ini diterima oleh Allah, Allah ridho dengan amal itu. Nah akhirnya dengan rahmatnya Allah, ridhonya Allah inilah kita bisa masuk surga. Cuman kalau pengen dapat rahmatnya Allah ya harus beramal, harus ibadah. Kayak orang mancing Mbak,
mancing dia ndak ngasih apa itu umpan. Wes kalau Allah nakdir ikan dapat ya dapat. Pancing tanpa dikasih umpan, ya berjam-jam ndak ada ikan mau makan pancingnya. Udah ada umpannya. Tapi kalau yang masang umpan, yang pas, yang bagus, yang besar, dimasukkan ikan langsung makan. Begitu juga ibadah kita ini adalah ibarat umpan kita memancing rahmatnya Allah. Oh, kalau sudah dapat rahmat Allah, sudah. Umpan kita cuman kecil tapi dapatnya besar. Ibadah kita cuma sedikit, tapi karena rahmat Allah yang besar, akhirnya kita pun bisa membeli surga dengan rahmatnya Allah. Nah, kalau orang tidak beramal sama dengan dia nggak mancing atau dia tidak memberi umpan pada pancingnya, ya mimpi pengen dapat ikan. Kadang-kadang kita mancing aja, pak umpannya sudah bagus saja, kadang-kadang dimakan mau ditarik nggak kena, lepas lagi. Ini menunjukkan apa? Kalau kita ahli ibadah, jangan sombong dengan ibadahnya, karena kita itu baru punya umpan. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, jangan pernah bangga diri di hati. Kalau ada di hati merasa, oh saya ini sudah ahli ibadah, saya ini sudah jadi orang soleh sekali. Setan bisi kamu ini sudah masya Allah, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah Al-Quran, istiqomah tahajud, istiqomah. Kamu ini orang paling soleh terbaik di desa ini. Kalau ada kayak gitu Pak, segera istighfar, astagfirullah, saya bisa ibadah ditolong sama Allah, saya nggak punya apa-apa. Lagian ibadah saya ini baru umpan, ibarat orang mancing belum dapat ikan, jangan sombong dulu. Weh, saya sudah belum dapat ikan kok. Nanti kalau sudah mati husnul khotimah masuk surga baru sombong, tak apa-apa. Oh, alhamdulillah gitu. Walaupun kita ibadah banyak, jangan merasa kita sudah sukses. Kita harus merendah diri terus. Di hadapan Allah merasa membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga diri saat kita punya ibadah, karena kita nggak akan bisa ibadah kecuali ditolong oleh Allah. Karena itu memang ya setan ini pinter Pak. Wong ahli ibadah wis tobat, nggak mungkin digoda, ayo mabuk lagi, nggak mungkin, harus nggak mempan itu. Itu sudah episode yang lalu. Kalau orang sudah niat tobat tenan, digoda dengan maksiat-maksiat udah nggak mempan. Dia sudah istiqomah, digoda dengan maksiat tidak mempan, tapi digoda dengan riak, pamer dengan ibadahnya, bangga dengan ibadahnya. Nah, ini bahaya. Riya ya'kulul hasanat kama ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Riya, bangga diri itu bisa menghapus pahala ibadah kita sebagaimana api melalap kayu. Karena itu hati-hati. Kalau ada timbul saya ini, wah saya ahli ibadah, ahli ibadah, istighfar yang astagfirullah. Istighfar. Jangan pernah kita bangga dengan amal ibadah, karena itu baru umpan. Kita belum tahu amal ibadah kita ini dimakan ikan apa belum, mendapatkan rahmatnya Allah apa belum. Tapi kita harapannya orang-orang ibadah itu pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang maksiat tidak mungkin Allah merahmati. Nah, di sini orang yang ahli ibadah, ibadah itu bisa memasukkan surga. Artinya ibadah itu kalau sudah diterima oleh Allah, maka dia dapat rahmatnya Allah. Berarti diterimanya ibadah itu rahmat. Nah, dengan itu dia akan masuk surga. Jadi memang masuknya surga seorang hamba itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmatnya Allah dipancing, diraih dengan ibadah. Di zaman Bani Israel itu dulu ada orang yang ahli ibadah Pak. Umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang gitu. 1000 tahun, 2000 tahun, ya 1000-an umurnya. Bahkan disebutkan di kitab, di salah satu kitab itu, kalau ada umat terdahulu yang meninggal umurnya 200-300 tahun itu ditangisi. Ya Allah, kasihan ya, usia masih muda sudah meninggal. 200-300 tahun dianggap masih muda. Karena memang orang-orang dulu usianya panjang-panjang. Nah, di antara orang-orang Bani Israel zaman dulu itu ada orang yang usianya panjang. Dia ini memakai usianya itu ibadah selama 500 tahun. Siang puasa, istirahat, sambil puasa, malam dia nggak tidur sama sekali, dari maghrib sampai tembus pagi ibadah.
siangnya puasa, ibadah malam siang, terus seperti itu nggak berhenti sampai 500 tahun. Sampai saking berkahnya ibadah yang dia lakukan, pohon-pohon yang ada di sebelahnya itu pohon delima, pohon buah-buah itu berbuah semua. Dia tiap hari tidak usah kerja. Kalau berbuka puasa ngambil buah-buah yang ada sekelilingnya. Kemudian ada sumber mata air yang keluar yang begitu bersih, lebih bersih, lebih jernih daripada air mineral. Jadi dia ahli ibadah sampai berkah itu tempatnya. Buah ada di sekelilingnya, air yang bersih ada di sekelilingnya. Tiap hari makannya dari situ. Sampai 500 tahun. Kemudian orang ini nanti di hari kiamat dia akan dipersilahkan oleh Allah, idhabu bihi ilal jannah birahmati. Wahai para malaikat, ini hambaku, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Nih. Akhirnya orang ini protes. Saya ahli ibadah 500 tahun kok saya masuk surga ya dengan ibadah, kok dengan rahmatnya Allah. Ya Rabb, bal bi amali, wahai Allah, wahai Tuhanku, saya masuk surga kan dengan amal saya, karena saya ibadah 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, hasibuhu ala syukri nikmati hasadil basar. Oh, wahai hambaku, kamu pengen total-totalan ibadah, kamu pengen masuk surga dengan ibadah, berarti kamu pengen total-totalan ya. Ya udah, sekarang wahai malaikat, coba ibadahnya 500 tahun itu pahalanya berapa, coba kumpulkan itu hasil 500 tahun. Terus kumpulkan itu semua hasil, kemudian satu nikmat yang kuberikan yaitu mata. Nikmat mata ini coba bayar dengan hasil ibadahnya itu. Sampai kalau lihat di rumah sakit itu Pak, orang yang sesak nafas atau apa itu, oksigen setiap 5 menit 10 menit satu habis, satu tabung itu berapa itu totalannya itu, bisa ratusan ribu itu. Kalau satu hari bisa habis berapa tabung. Kalau mata, totalannya lebih banyak lagi. Kita ini sudah beri menghirup oksigennya Allah gratis. Lihat tuh bagaimana orang-orang yang dicoba oleh Allah, punya penyakit, dia susah pernafasan, oksigen harus beli. Orang yang buta harus operasi kornea, mata dan seterusnya. Maka Allah saat itu merintahkan, wahai malaikat, coba timbang satu nikmatku saja, nikmat mata, timbang, terus suruh dia bayar pakai pahalanya dia yang 500 tahun itu. Subhanallah Pak, ditimbang nikmat mata sama berat ibadahnya dia, pahalanya dia 500 tahun, ditimbang, kalah sudah. Habis itu ibadah, untuk mensyukuri nikmat satu mata aja itu masih kurang. Ya Allah, masih kurang. Belum nikmat yang lain, belum nikmat pernafasan, belum nikmat jantung yang selalu bergerak, belum nikmat kulit yang selalu kalau keringetan keluar keringat, ada nikmat yang lain di seluruh tubuh ini, belum itu semua. Baru ditimbang satu ternyata sudah habis itu ibadahnya. Akhirnya, wahai malaikat, sudah kalau begitu masukkan hambaku ke neraka. Akhirnya dia nangis, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ya Allah, ya Rabb, adkhulul jannah bi rahmatik. Wahai Allah, ya Allah, aku sekarang tahu ya Allah, ternyata seluruh ibadahku itu tidak ada apa-apanya dibanding semua nikmat yang telah Kau berikan. Maafkan aku ya Allah, aku masuk surga dengan rahmat-Mu. Iya, memang semua hambaku masuk surga semua dengan rahmat-Ku. Lah ibadahmu itu loh, tak tolong aku, tak kasih. Siapa yang ngasih kamu bisa kuat ibadah? Ya aku. Kok kamu ngandalno ibadah? Semuanya masuk surga dengan rahmat-Ku. Tapi itu tadi, masuk surga dengan rahmatnya Allah, ya. Tapi rahmat Allah bisa dicapai, dipancing, didapatkan dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini kalau kita sudah ibadah yang wajib dilakukan, yang halal, yang halal diambil, yang haram dibuang, dijauhi, maka sudah masuk surga. Kalau bisa istiqomah dari awal balik sampai meninggal seperti itu, masuk surga tanpa hisab.
Tapi kalau campur-campur, ya ibadah, ya maksiat, ya ibadah, ya maksiat, ya tergantung nanti sesuai dengan dosa atau pahala yang dia bawa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umatnya Nabi terbagi tiga. Ada golongan pertama, kloter pertama. Sepertiga dari umatnya Nabi ini kloter pertama. Mereka orang-orang yang pertama kali masuk surga. Disebut as-sabiqun, orang-orang yang dahulu masuk surga. Sepertiga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal tidak punya dosa, diampuni semua sama Allah, masuk surga tanpa dihisab. Seperti apa? Seperti termasuk anak kecil yang meninggal belum balik, itu masuk surga tanpa hisab. Wildanum mukhalladun. Jadi bocah-bocah kecil di surga nanti. Kemudian orang-orang gila ketika dari kecil sampai dari balik sampai dia meninggal dia gila, itu juga masuk surga tanpa dihisab, tidak punya dosa soalnya. Kalau yang ini, yang ketiga orang yang tobat, dia punya dosa tapi tobat sama Allah sungguh-sungguh dan dosanya diampuni sama Allah. Hatta ibu kaman la dambalah, orang yang bertobat sungguh-sungguh seperti bayi lahir tidak punya dosa. Punya dosa tapi sudah tobat dan meninggal dalam keadaan diampuni sama Allah. Ini juga sama, nggak punya dosa sama sekali, masuk surga di golongan pertama. Sepertiga yang kedua umatnya Nabi yang mereka nggak langsung masuk surga, diinterogasi dulu, dihisap dulu, di stop. Ibarat sekarang dirazia. Kalau sekarang dirazia sama polisi, di stop, mana SIM-nya, berhenti lama nggak jalan-jalan, di stop karena mereka ketika meninggal masih punya dosa. Cuman akhirnya setelah di stop lama diampuni baru masuk surga. Kloter yang ketiga, sepertiga ketiga umatnya Nabi yang mereka punya dosa terlalu banyak, dosanya banyak. Pas ini dimasukkan ke neraka, mereka dimasukkan ke neraka dulu. Setelah dosanya habis baru mereka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis disebutkan tidak akan kekal di neraka, alias orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi, maka dia pasti akan dientaskan oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah, nanti bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang enggak tahu di nerakanya berapa ribu tahun. Nah, karena itu di sini masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, tapi rahmatnya Allah itu harus dengan ibadah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir, surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Surga dan neraka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini sudah ada. Neraka sudah ada, surga juga sudah ada. Dalilnya di Al-Quran, an-naru wa'adahallahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Neraka wa'adahallah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, tidak percaya kalau Allah itu Tuhannya. Neraka sudah ada, sudah dijanjikan oleh Allah, sudah ada maksudnya. Kemudian surga juga sama, surga saat ini juga sudah ada. Surga sudah ada. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu adalah surga yang aku akan wariskan dari hamba-hambaku, orang-orang yang takut kepadaku, yang bertakwa kepadaku. Jadi surga itu sudah ada karena akan aku wariskan kepada orang-orang yang bertakwa, yang ahli ibadah. Surga dan neraka saat ini sudah ada. Karena itu ketika surga diciptakan oleh Allah, maka disuruh oleh Allah, takallami wahai surga, ngomong wahai surga. Kamu sudah aku ciptakan, sekarang kamu ngomong apa? Pengen apa? Terus akhirnya surga ngomong, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang punya iman, dia adalah orang penghuni, calon-calon penghuni surga. Walaupun dosanya banyak, asal imannya masih ada loh ya, dia pasti masuk surga. Cuman yang dimasalah itu orang yang beriman, kalau ahli maksiat itu pas meninggal itu kadang-kadang diblokir imannya. Kayak ini loh, kartu itu kalau nggak diisi pulsa lama, waktu tenggang, itu masih bisa digunakan.
Tapi kalau pas lupa, waduh waktu tenggangnya habis, diblokir kartu itu, digunakan lagi nggak bisa nomornya. Orang yang beriman benar, kalau punya iman walaupun dosanya dari bumi sampai langit penuh, tapi dia mati tetap bawa iman, bisa masuk surga walaupun harus disiksa dulu di neraka. Teman yang di masalah itu, apakah mampu mempertahankan iman di saat sakaratul maut, yang mana saat itu setan-setan semuanya datang menggoda orang untuk keluar daripada iman. Karena itu beruntung orang-orang yang punya iman, mereka adalah penghuni surga. Ada satu hadis, man sa'alallaha al-jannata salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, ya Allah masukkan saya surga ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Ada riwayat lagi dibaca 7 kali. Jadi barang siapa yang membaca 7 kali dia minta selamat dari neraka, maka dia berarti dimasukkan surga. Setelah sholat maghrib itu masih dalam posisi tahiyat akhir begini. Nah kita itu disunahkan oleh Nabi baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Atau bisa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma wa Allah ajirna, selamatkan kami minan nar dari neraka. Itu suruh baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Di dalam hadis tersebut, barang siapa yang membaca itu 7 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh, kalau dibaca sholat maghrib malam kok dia meninggal, pasti selamat dari neraka, langsung masuk surga. Sebaliknya kalau dibaca subuh kok siangnya dia meninggal, maka dia pasti akan selamat dari neraka, jadi penduduk surga. Karena itu jangan tinggalkan ya, pada maghrib sama pada subuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, itu disunahkan untuk dibaca ketika selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca niku. Ada riwayat lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, baru disambung itu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali setelah maghrib sama subuh, terus disambung Allahumma ajirna minan nar, maka di hari itu dia dilindungi, dirinya, keluarganya, hartanya dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak mengenakkan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dia kalau meninggal di hari itu dia jadi ahli surga. Karena itu disunahkan untuk dibaca ketika maghrib dan subuh. Ala kulli hal, intinya doa-doa itu adalah penambah yang wajib untuk mencapai surga. Kita bisa dapat surga, ya ibadah yang wajib itu, sholat dan seterusnya, itu adalah pemancing rahmat Allah yang terbesar, sehingga dengan rahmat itu kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah. Bukan hanya rahmat Allah yang umum, tapi kita mendapatkan rahmat Allah yang khusus, sehingga bukan hanya masuk surga, tapi kita dijadikan orang-orang yang di dalam surga, berada di derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita bisa berdekatan dengan surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.